Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat sentosa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai sejarah pergerakan nasional, organisasi kedaerahan, organisasi kepemudaan, dan organisasi kewanitaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok ini, yaitu Abdullah Azki, Dani Ramdhani, Eka Mulyani, dan Insania Khairul Zakiyah. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Pertama yang akan kami sampaikan yaitu mengenai pergerakan kedaerahan. Perlu kita ketahui, pergerakan nasional dimulai dari beberapa daerah dalam skala kecil yang kemudian terus berkembang menjadi pergerakan nasional dengan tujuan sama, yaitu memerdekakan Indonesia. Karena penjajahan yang lama membuat seluruh jiwa masyarakat Indonesia berkobar untuk berjuang meraih kemerdekaan. Nah, berikut ini perkembangan pergerakan nasional di Indonesia. Nah, pergerakan nasional yang bersifat kedaerahan ini muncullah pertama yaitu Paguyuban Pasundan yang didirikan di Jakarta pada tahun 1914. Nah, organisasi ini merupakan salah satu organisasi tertua yang masih eksis sampai saat ini. Selama keberadaannya, organisasi ini telah bergerak dalam pendidikan sosial, budaya, politik, ekonomi, kepemudaan, dan pemberdayaan perempuan yang didirikan oleh Otto Iskandar-Dinata yang sangat aktif dalam mengkritik kebijakan pemerintahan kolonial. Yang kedua yaitu ada Trikoro Darmo. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1915 oleh Satiman, Wirojo Sanjoyo, Kadarman, dan Sunardi. Dengan tujuan kegiatannya ialah mencakup bidang pendidikan, kesenian, dan kepanduan. Dalam perkembangannya, organisasi ini diubah menjadi Young Zawa pada tahun 1918. Nah, Trikoro Darmo ini berarti 3 tujuan, yaitu mulia, yang sakti, dan budi. Sehingga dapat berbakti para pemudanya kepada negara dan mampu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada Yong Sumatranenbon, dan ada Sarikat Ambon, serta Yong Minahasa. Semua organisasi ini dilatar belakangi sama, yaitu untuk mempererat saudara antara daerah suku Sumatera maupun Ambon dan Minahasa untuk dapat menggelorakan perjuangan serta membangkitkan rasa nasionalisme para pemudanya. Dan terakhir ada Timor Verbond. Itu merupakan perkumpulan masyarakat Timor pada zaman Hindia Belanda. Nah, perkumpulan ini didirikan pada September 1921 oleh J.W. Amalo. Nah, anggotanya merupakan dari kalangan militer. Dan perlu kita ketahui bahwa organisasi ini ialah berubah menjadi organisasi politik yang menentang penjajahan. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, itu mengenai pengertian pemuda. Sebenarnya apa sih itu pemuda? Pemuda adalah individu yang dapat dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan, baik secara fisikis, mengalami perkembangan maupun emosionalnya. Sehingga pemuda adalah sumber daya manusia, pembangunan, baik untuk saat ini maupun masa mendatang. Nah, ada beberapa alasan
mengapa pemuda memiliki tanggung jawab besar dalam masyarakat. Itu antara lain, satu, kemurnian idealisnya, yaitu karena pemuda dituntut untuk kritis dan menyikapi persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Yang kedua, keberanian dan keterbukaan dalam menyerap nilai dan gagasan-gagasan baru, semangat pengabdiannya serta spontanitas dan pengabdiannya, inovasi dan kreativitasnya, keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru, serta ketangguhan janjinya terhadap bangsa dan pun negara. Dan ini merupakan salah satu mengapa pemuda memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat. Dan peran pemuda, bagaimanakah peran pemuda ini? Insinyur Soekarno pernah mengatakan, "Berikanlah aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Kenapa para pemuda? Karena pemuda merupakan sosok pemimpin di masa yang akan datang. Maju mundurnya suatu bangsa dan negara ditentukan oleh para pemuda di dalamnya. Dan para pemuda merupakan salah satu pilar paling utama dalam perjalanan kehidupan kebangsa dan kenegaraan. Sebagai agen perubahan, dengan sikap kritis dan semangatnya, pemuda memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menyadarkan masyarakat untuk melakukan suatu gerakan perubahan sosial. Itu cita-cita Indonesia saat itu ialah untuk menggapai kemerdekaan. Dan yang terakhir yaitu mengenai organisasi kewanitaan pada masa pergerakan nasional. Nah, kemunculan organisasi wanita ini merupakan realisasi dari cita-cita Kartini untuk memperjuangkan kedudukan sosial wanita. Memang di awal kemunculannya pergerakan wanita belum begitu mempersoalkan mengenai masalah yang menyangkut hal-hal politik maupun yang lainnya, tetapi lebih terfokus pada perbaikan dalam hidup berkeluarga dan meningkatkan kecakapan seorang ibu. Tercapainya kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran serta organisasi wanita di dalamnya. Dan tujuan pergerakan wanita ini adalah mencapai persamaan derajat, pengakuan, dan perlindungan terhadap hak-haknya. Nah, di sini ada beberapa organisasi wanita pada masa pergerakan nasional. Itu yang pertama, Putri Mardika. Nah, Putri Mardika merupakan organisasi wanita tertua dan merupakan bagian dari Budi Utomo. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tahun 1912 dan bertujuan untuk memberikan bantuan, bimbingan, dan penerangan kepada wanita-wanita pribumi untuk menuntut pelajaran dan dalam menyatakan pendapatnya di muka umum. Nah, tokoh-tokoh yang terlibat dalam organisasi ini adalah R.A. Sabarudin, R.A. Sutia, Joyo Pranoto, R.A. Rukmini, dan Sadikun Tondo Kusumo. Yang kedua yaitu Kartini Pons atau Dana Kartini, merupakan organisasi yang didirikan oleh Tuan dan Nyonya T. Van Deventer atau tokoh politik etis. Karena dahulu perlu kita ketahui juga, Indonesia pernah dijajah oleh kolonialisme, sehingga mereka mempunyai budi terhadap kita, sehingga menerapkan politik ini dan mendirikan sekolah-sekolah, yaitu contohnya sekolah Kartini, baik di Jakarta, Bogor, Semarang, dan Madiun, serta yang lainnya. Yang ketiga yaitu keutamaan istri. Nah, organisasi ini berdiri sejak tahun 1904 dan didirikan oleh Raden Dewi Sartika. Didirikan juga sekolah keutamaan istri ini dengan tujuan mengajar anak gadis agar mampu membaca, menulis, berhitung, punya keterampilan dan kerumah tanggaan, ya dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dan kemudian organisasi ini terus berkembang pesat sehingga diikuti oleh kaum wanita tidak hanya di kota Bandung, tapi kota lainnya seperti Tasikmalaya, Garut, Purwakarta, dan Padang Panjang. Ada kerajinan amal setia atau KAS, ini dari Kota Gadang, Sumatera Barat. Sama seperti
tadi hampir sama seperti keutamaan istri ya, bergerak untuk memajukan dan memperdayakan wanita. Ini didirikan oleh Rohana Kudus ya pada tahun 1914. Nah, yang kelima adalah ada Aisyah. Nah, Aisyah ini didirikan pada tahun 1917 pada tanggal 22 April dan merupakan dari bagian Muhammadiyah, didirikan oleh Hajah Siti Walidah Ahmad Dahlan. Nah, bergerak dalam kegiatan pendidikan serta keagamaan, memelihara anak yatim, dan menanamkan rasa kebangsaan lewat kegiatan organisasi. Jadi agar berharap wanita dapat mengambil peran aktif dalam pergerakan nasional. Nah, saat ini organisasi ini tetap eksis dan semakin berkembang. Dapat kita lihat majunya pendidikan baik di bidang formal dan pesatnya sekolah-sekolah perawatan Aisyah yang ada cabangnya di mana-mana. Selanjutnya ada percintaan ibu kepada anak turunannya. Ini sangat menarik sekali, unik ya namanya, atau disingkat PIKAT. Didirikan pada bulan Juli 1917 oleh Maria Walanda Maramis di Manado. Sama inilah sekolah ini diadakan untuk perempuan-perempuan yang sudah tamat sekolah rakyat. Di dalamnya diatur bagaimana cara untuk berumah tangga yang baik, keterampilan menanamkan rasa kebangsaan, dan pendidikan lainnya yang perlu diketahui oleh wanita. Banyak sekali ya organisasi kewanitaan lain yang cukup banyak memang. Di antaranya ada Pawitan Wanita di Magelang, ada Wanita Susila di Pamalang, Wanita Rukun Santoso di Malang, dan masih banyak lagi. Dan akhirnya dapat kita simpulkan bahwa tercapainya kemerdekaan Indonesia ini tidak terlepas dari peran perjuangan serta pergerakan organisasi kedaerahan maupun organisasi kewanitaan serta peran para pemuda di dalamnya yang menimbulkan semangat patriotisme dan nasionalisme yang menggelora di seluruh penjuru Nusantara. Yang mereka itu cari adalah kebebasan dari belenggu penjajahan, dan keinginannya ialah merdeka, adil, sejahtera, tercerdaskan kehidupan bangsa, dan sampai saat ini jasanya masih terasa. Semoga kita sebagai pemuda dan pemudi mampu terus berjuang mengubah Indonesia menjadi lebih baik, menjadi agen of change dan pembawa perubahan demi masa yang lebih baik di masa yang akan datang untuk Indonesia saat ini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah maupun kekurangan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan khususnya untuk kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat.